Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mudallas, hadis mudallas. Mudallas ini bahasa lainnya adalah ini saya coba terjemahkan ke beberapa ya. Bisa dimaknai dikelabui, atau disamarkan, atau ini mungkin istilah yang akan saya pakai selanjutnya karena ini mungkin yang paling familiar ya. Dimanipulasi. Nah, ini kayaknya nih dimanipulasi ini yang akan saya gunakan selanjutnya. Nah, al-mudallas, hadis yang dimanipulasi. Pelakunya disebut sebagai apa? Mudallis. Nih, mudallis. Pakai kasrah. Artinya apa? Artinya adalah bahasa sayanya ya, manipulator. Oke. Jenis manipulasinya itu apa? Mari kita bahas. Al-mudallasu lughatan ma'khudun min ad-dalas. Al-mudallas, hadis mudallas secara bahasa diambil dari kata apa? Diambil dari kata dalas. Apa itu dalas? Wa huwa ikhtilatu dhalami bin nuri. Yang dimaksud dengan dalas adalah bercampurnya kegelapan dan keterangan, dengan keterangan. Gelap dan terang digabung namanya dalas. Kenapa dinamai dalas? Summiyal hadithu bidzalika lisyirakihi fil khafa. Hadis dinamai dengan nama tersebut, nama mudallas ya, karena persamaannya perihal ketersembunyian. Karena hadis mudallas ini adalah hadis yang dimanipulasi, dan sesuatu yang dimanipulasi itu tersembunyi. Ya, sih kayak video-video investigasi gitu. Al-mudallas. Apa itu hadis mudallas? Hadis yang dimanipulasi. Wa huwa al-haditsul ladzi dallasa fihi ar-rawi biwajhin min wujuhi tadlis. Hadis mudallas ialah hadis yang seorang perawi memanipulasi hadis tersebut dengan satu cara dari berbagai macam cara-cara manipulasi. Artinya hadis mudallas adalah hadis yang dimanipulasi dengan cara apapun. Oke? Nah, tadlis ada dua sebelum kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tadlisul isnad. Kita mengikut terhadap urutan dari musannif. Tadlisul isnad. Yang kedua, beliau kasih nama apa? Tadlisus syuyukh. Tadlis syuyukh. Oke. Tadlisul isnad dan tadlisus syuyukh. Tadlisul isnad artinya adalah manipulasi yang dilakukan pada sanad. Tadlisus syuyukh adalah manipulasi yang dilakukan pada guru. Memanipulasi guru itu gimana? Nanti ada bahasanya. Kita mulai dari yang pertama, tadlisul isnad. Anwa'uhu, jenis-jenis tadlis hadis mudallas. Tadlisul isnadi wa huwa ayyusqita ar-rawi shaykhahu wa yartaqi ila shaykhihi aw man fawqahu mimman huwa mu'asirun li dhalika ar-rawi fayusnidu dhalika ilayhi bilafdhin la yaqtadi ittisalan li'alla yakuna kadhiban. Manipulator handal ini ya. Jadi tadlis isnad, manipulasi pada sanad adalah ya proses pengguguran seorang perawi terhadap gurunya agar dia bisa naik derajat, naik tingkat ke gurunya atau kepada yang lebih di atasnya. Di mana gurunya tadi itu
sezaman dengan dirinya. Sezaman dengan sang perawi. Kemudian dia menyandarkan gurunya tadi itu kepada dirinya dengan lafaz di mana lafaznya tadi itu tidak menunjukkan, tidak memberi paham bahwasanya hal tersebut ada ittisal. Contohnya dengan contoh an atau qala atau anna. Tulis saja dulu, nanti saya jelasin. Atau anna atau dengan bahasa apapun itu. Li'alla yakuna kadziban, agar dia tidak tampak seperti seorang pendusta, biar nanti bisa ngeles bahasanya. Jadi begini, tadlisul isnad itu, jadi dalam hadis itu ada hadis ali, ada hadis nazil. Nanti ada babnya sendiri, tapi saya bahas sekilas. Hadis ali adalah hadis yang jumlah nama dia ke Rasulullah itu tidak jauh. Tidak banyak nama-nama. Hadis nazil itu adalah hadis yang antara dia dan Rasulullah itu banyak banget namanya. Mana yang lebih bagus, hadis ali dan hadis nazil? Hadis ali. Semakin sedikit nama-namanya berarti menunjukkan semakin dekat antara dia dan Rasulullah. Paham? Baik. Ada orang pengen hadisnya tadi itu lebih dekat ke Rasulullah. Gimana caranya? Dia membuang nama gurunya. Satu gurunya tadi itu dibuang. Agar apa? Agar nama dia itu langsung tersandar kepada gurunya dia. Biar gak usah terlalu banyak. Itu mungkin salah satu tujuannya. Atau tujuan lainnya, dia gak suka aja sama gurunya. Karena gurunya ada ini, ada itu. Akhirnya, biar lebih keren, saya langsung dapat ke gurunya guru saya. Daripada masih lewat guru saya mendingan langsung ke guru-gurunya saya. Contoh nih, Yanto lah. Yanto, Yusuf, Muhammad. Oke. Nah, Yanto ini harusnya adalah murid dari Yusuf. Yusuf adalah murid dari Muhammad, ya kan? Nah, tapi Yanto ini gak nyebut nama Yusuf. Yanto ini seakan-akan langsung bilang dari Muhammad. Tapi dia ketika menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad, dia gak pakai bahasa hadatsani, telah menceritakan kepadaku. Enggak. Dia memanipulasi biar nanti ketika ketahuan dia bisa ngeyek, dia bisa ngeles. Akhirnya dia bilang dia pakai bahasa an dari Muhammad. Ini namanya tadlis. Atau dia pakai qolah. Atau dia pakai anna. Jadi agar nanti misalnya ketahuan dia bisa ngeles, dia tidak menggunakan kata aku mendengar dari, tapi dia bilang dari Muhammad. Biar gak ketahuan. Nah, dengan catatan apa? Yanto ini ternyata sezaman dengan si Muhammad. Kenapa harus ada syarat sezaman? Biar gak ketahuan nanti. Misalnya ternyata tidak sezaman, Muhammad udah meninggal duluan sebelum hidup di zaman Yanto, ya nanti dia gak bisa ngeles dan susah. Jadi satu-satunya cara dia ngeles, yang paling kecil kemungkinan dia bisa lesin adalah dengan cara menjadikan gurunya tadi itu yang sezaman dengan dirinya. Itu aja sih, sesimpel itu. Udah. Misaluhu, contoh. Contoh ini kurang lebih sama dengan contoh yang saya berikan. Misaluhu, fi hadha sanad, pada sanad berikut, Zaidun, sanadnya ya, Zaid awalnya. An Amrin, dari Amr. An Khalid, dari Khalid. An Muhammad. Ini jalurnya yang benar ya. Zaid. Kemudian Amr. Kemudian Khalid. Kemudian Muhammad. Oke. Tapi. Fazaidun yarwi an syekhihi Amr. Zaid ini meriwayatkan hadis, dia dapat dari mana? Dari gurunya. Siapa nama gurunya? Amr. Udah ya? Oke, dapat ya. An Khalid, setelah Amr siapa? Khalid. Wahuwa ay Zaid. Nah, dia ini, si Zaid ini mu'asirun li Khalid. Zaid ini ternyata setelah di cross check ya, ternyata Zaid ini masih sezaman dengan Khalid. Saat Zaid ini hidup, ya Khalid masih hidup sezaman.
Apa yang maksud zaman? Ay adraka hayatahu. Maksudnya adalah dia telah mendapati Khalid itu masih hidup. Nyapo lah, nyapo Odin. Kalau bahasa orang Madura. Dalam artian dia masih mendapati kehidupan si Khalid. Khalidnya belum meninggal. Fayahdhifu amran minas sanadi wa yaqul. Nah, si Zaid tadi itu menghapus nama Amr dari sanad. Nama ini dihapus sama Zaid, manipulator. Wa yaqul, kemudian dia berkata, apa perkataannya? An Khalid, dari Khalid. Dia gak bilang aku mendengar dari Khalid, dia bilang an Khalid. Walakinnahu la yaqul, dia tidak berkata haddatsani aw sami'tu. Saya mendengar atau telah menceritakan kepadaku. Hatta la yusarrih bil kadhib, agar dia nanti tidak ketahuan kalau dia itu bohong, biar gak terlalu jelas kebohongannya. Hadza ma'ihtimalin aydan ayyakuna sam'uhu haqiqatan min Khalid. Ini untuk membuat kemungkinan lagi ya, agar terkesan seolah-olah dia mendengarnya secara hakiki dari si Khalid. Li'annahu adraka hayatahu wa 'asarahu, karena dia telah mendapati hidupnya dan hidup sezaman dengannya. Ini namanya tadlisul isnad, biar dia bisa naik level, agar dia setara lah dengan gurunya ini di hadapan murid-muridnya. Apa hukum hadis yang terdapat tadlisul isnad ini? Hukumnya adalah ma rawahul mudallisu bilafdhin muhtamilin lis-sama'i wa 'adamihi ka'an fa innahu la yuqbal. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang manipulator mudallis dengan lafaz di mana lafaznya tadi itu ya memberikan kemungkinan bahwa dia mendengar dan memberikan kemungkinan bahwa dia tidak mendengar. Seperti kalimat an ini kan gak jelas. Dari itu apa maksudnya? Fa innahu la yuqbal, maka hadisnya tertolak alias tidak diterima. Wa ma sarraha fihi bis sama'i ka haddatsani aw sami'tu, dan apabila seorang perawi tadi itu telah memperjelas di dalam hadisnya dengan bahasa mendengar, seperti telah menceritakan kepadaku atau aku mendengar, sami'tu, haddatsani atau sami'tu, wa akhbarana atau akhbarana, telah memberikan kabar kepada kami, fahuwa maqbulun idza kana thiqatan, maka hadis tersebut diterima andai kata sang perawi tadi itu adalah seorang thiqah. Dan di level 2 ini tentu saja keadaannya bukanlah seorang mudallis. Itu yang pertama, tadlisus syuyukh. Yang kedua, itu yang pertama, tadlisul isnad. Yang kedua, tadlisus syuyukh. Sekarang adalah pentadlisan terhadap nama seorang guru. Oke. Wa huwa, apa tadlisus syuyukh? Ayyusammiya syaikhahu alladhi sami'a minhu bighairi ismihil ma'ruf. Yang dimaksud dengan memanipulasi guru adalah dia memberi nama gurunya yang telah dia mendengar dari gurunya tadi itu sebuah hadis dengan nama selain dari nama yang dikenal oleh orang banyak. Au bi sifatin lam yashtahir biha min kunyatin au laqabin au nisbatin ila baladin au qabilah. Atau dengan satu sifat di mana sifat tadi itu gurunya tadi itu tidak dikenal dengannya. Sifat seperti apa? Seperti kunyah, abu, ummu, au laqab atau julukan, au nisbah atau penisbatan terhadap satu daerah tertentu atau satu kabilah tertentu. Li ajli, dengan tujuan apa? Dengan tujuan an tusa'iba ala ghairihi at-tariq, untuk menyulitkan jalan selainnya ketika ingin meng-cross check namanya. Imma li ajli anna syaikha dha'ifun, entah tujuannya karena memang gurunya tadi itu secara kualitas lemah, au anna tilmidha yuridu ay yudhhira bi annahu katsir syuyukh, atau seorang murid tadi itu ingin menunjukkan di hadapan khalayak ramai bahwasanya dia itu punya guru banyak, au anna syaikha, atau bahwasanya gurunya tadi itu asgharu minhu fis sinni, itu lebih muda darinya dari sisi umur. Wa ghairi dzalik. Saya akan jelaskan. Saya
punya guru namanya Nanda. Nanda ini terkenal di mana-mana namanya ya Nanda. Tapi Nanda ini secara kualitas hadis lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh Nanda itu lemah. Kenapa? Karena Nanda punya begini dan begitu dan seterusnya. Nah, Nanda ini punya kunyah, tapi kunyahnya jarang dikenal orang. Nama anaknya Nanda siapa? Arwa. Jadi Nanda ini Abu Arwa. Bapaknya Arwa. Saya ketika mendapatkan hadis dari Nanda, saya gak pakai nama Nanda. Saya nyebut haddatsani Abu Arwa. Saya gak pakai nama Nanda. Di mana-mana orang kenalnya Nanda. Tapi saya ingin memanipulasi nama Nanda. Kenapa? Agar orang-orang tidak menyangka bahwa saya menerima hadis dari orang yang lemah kualitasnya. Itu namanya tadlisus syuyukh. Atau dengan tujuan lain. Tujuan lain apa? Biar saya ini kelihatan banyak gurunya. Jadi, di satu sisi saya bilang haddatsani Nanda, di satu sisi saya bilang haddatsani Abu Arwa. Jadi, biar saya kelihatan punya dua guru, padahal satu nama. Sombong. Atau, karena saya malu, Nanda ini ternyata lebih muda dari saya umurnya. Dan saya malu kelihatan berguru sama orang lebih muda. Jadi, biar nggak malu-malu banget, saya nggak pakai nama Nanda. Saya bilang, haddatsani Abu Arwa. Itu contohnya. Dah, santai. Misaluhu, contohnya. Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, terkenal. Fa inna hadzal isma ma'rufun. Nama Imam Bukhari, ya, Al-Bukhari itu terkenal. Wa katsirun minal 'ammah la yadri anna ismahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah. Ibni Ibrahim bin Al-Mughirah. Ibni Bardizbah. Al-Bukhariyul Ju'fiyyu. Dan banyak orang-orang awam yang tidak tahu bahwasannya nama asli dari Imam Al-Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhariyul Ju'fi. Ini nama aslinya. Fayati ar-rawi wa yaqul. Kemudian tiba-tiba datang seorang perawi dan dia berkata, haddatsani Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Hafiz. Telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Muhammad putranya Ismail Al-Hafiz. Fala yadhunnu sami'u annahu Al-Bukhari. Sehingga orang yang mendengarnya tadi itu tidak menyangka bahwasanya dia itu mendengar dari Al-Bukhari. Hadza ma'a anna Al-Bukhariya ma'rufu ismihi wa laqabihi. Atau kita mau bikin ismun ya'malu amala al-fi'l, kita bilang hadza ma'a anna Al-Bukhariya ma'rufun ismuhu wa laqabuhu wa kunyatuhu. Ini dalam keadaan bahwasannya Bukhari itu telah dikenal namanya dan laqabnya dan kunyahnya. Dalam artian semua orang tahu nama dia itu Bukhari, tapi kamu masih pakai Abu Abdillah, itu tujuannya apa? Kecuali dengan tujuan untuk memanipulasi. Wal mithal litaqrib. Contoh tadi itu hanya untuk pendekatan saja. Contoh barusan ini Bukhari. Ya, siapa juga saya kalau guru saya Bukhari, saya malah bangga. Ini contoh aja. Americano kamu full kan? Full ini kan? Berapa shot ini bro? Satu-satu enggak ini. Kan ada kurang. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.